6 hari pasca banjir, tim SAR gabungan kembali dan mengevakuasi satu jenazah yang ditemukan di daerah Jalan Kertanegara, Denpasar, Bali. Satu lagi jenazah korban banjir kembali ditemukan di Sungai Jalan Kertanegara, Banjar Poh Gading, Denpasar, Bali. Jenazah berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan terhimpit sampah di pinggir sungai. Penemuan pertama kali oleh warga sekitar ini langsung dilaporkan ke petugas SAR dan dievakuasi oleh tim gabungan SAR dan TNI Polri. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar untuk diidentifikasi lebih lanjut. Dengan ditemukannya satu orang jenazah, tercatat sebanyak 18 orang meninggal dunia dan 4 orang masih dalam pencarian. Di sungai di Gang Medapit itu ditemukan hanya ujung kaki, ada ujung kaki. Nah, setelah itu dari aparat desa menginformasikan ke kami Basarnas bahwa ditemukan dilihat itu ada kaki di tumpukan sampah. Nah, setelah kami dilaporkan, kami langsung menuju ke tempat yang dilaporkan dengan tim SAR gabungan. Nah, di sana memang betul ada korban di tumpukan sampah. Setelah kita evakuasi, korban sudah busuk dengan banyak juga ulat belantungnya. Lalu bagaimana situasi terkini di Denpasar, Bali? Kita tanyakan ke rekan Alfani Sukri. Selamat siang Alfani. Alfani, bagaimana kondisi terkini pasca banjir? Apakah masih ada korban hilang yang ditemukan hari ini? Ya, Ferdi dan juga pemirsa, dapat saya kabarkan hingga saat ini 6 hari pasca terjadinya banjir pada Rabu lalu, tim SAR kembali menemukan satu orang di mana ditemukan di pinggiran sungai di Jalan Kertanegara, Banjar Poh Gading di Denpasar, Bali, di mana korban merupakan seorang laki-laki yang diduga merupakan korban banjir yang berasal dari salah satu keluarga yang hilang di Kabupaten Badung tersebut. Dan hingga saat ini evakuasi korban sendiri telah dilakukan dan dibawa ke Rumah Sakit Prof. Ngurah di Denpasar, Bali. Dan dapat saya kabarkan bahwa hingga saat ini jumlah dari korban meninggal dunia dampak banjir bandang yang menerjang Badung, Denpasar dan sekitarnya mencapai 18 orang dan 4 orang masih dinyatakan hilang karena dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sendiri. Dan saya dapat laporkan juga bahwa sejak Senin pagi tadi hujan kembali melanda kota Denpasar, di mana di setiap termasuk di Pasar Badung air luapan dari sungai Badung sendiri sudah mulai naik demikian, namun tidak separah pada hari Rabu kemarin. Dan dapat saya kabarkan juga bahwa dampak dari banjir bandang yang melanda kota Denpasar sendiri berdampak pada aktivitas sekolah di beberapa sekolah di Denpasar ini, di mana beberapa puluhan murid harus kehilangan seragam sekolah hingga buku dan sepatu mereka. Ferdi. Ya, Alfani, bagaimana dengan pelayanan publik? Apakah sudah kembali beroperasi secara normal hari ini? Ya, dapat saya kabarkan bahwa untuk pelayanan publik sebenarnya tidak terganggu. Ada beberapa seperti puskesmas yang sempat tutup akibat terendam banjir pada Rabu lalu itu. Namun setelah dibersihkan, kini mulai Senin ini mulai berangsur normal. Demikian, Ferdi. Ya, Alfani, hari ini juga dikabarkan hujan masih mengguyur Denpasar dan sekitarnya. Bagaimana kemudian, apakah ada antisipasi atau imbauan tertentu dari pemerintah daerah? Ya, dampak dari hujan yang mengguyur Denpasar pada Senin pagi, pihak pemerintah sebenarnya telah melakukan bersih-bersih sungai untuk mengantisipasi terjadinya banjir atau naiknya air sungai Badung di pemukiman warga, di mana semua sistem di pinggiran sungai Badung sendiri telah dilakukan pembersihan sejak kemarin. Dan untuk mengantisipasi adanya
kejadian yang tidak diinginkan sendiri, pihak beberapa sekolah memulangkan lebih cepat murid-murid mereka. Ferdi. Ya, bagaimana juga dengan warga yang mengungsi? Penanganan mereka apakah sudah memadai di sana, Alfani? Ya, terkait dengan para pengungsian, dapat saya kabarkan bahwa hingga saat ini kondisi mereka masih mengungsi, di mana ada sebagian yang memilih pulang lantaran mereka untuk tempat tinggal mereka masih dinyatakan belum siap untuk ditempati. Namun untuk kondisi di pengungsian sendiri, mereka untuk makanan itu cukup aman, dan namun yang mereka paling butuhkan adalah tempat tidur dan selimut dan juga pakaian yang mereka sangat harapkan. Diharapkan adanya bantuan dari pemerintah maupun masyarakat yang ingin membantu mereka untuk bisa memberikan di antaranya tempat tidur, selimut dan juga pakaian. Ferdi. Ya, Alfani, terakhir, ada simpang siur dari penyebab banjir selain faktor alam, ada faktor deforestasi dan juga pengurangan lahan hijau. Ada konfirmasi soal ini? Ya, Kementerian DLHK sendiri telah menyatakan bahwa adanya pengurangan lahan resapan atau yang berada di sepanjang Tukat Badung sendiri, di mana di Badung atau di Denpasar sendiri adanya penyalahgunaan lahan terutama di sepadan sungai, di mana hanya tinggal 30% serap tanah resapan yang ada di Denpasar sendiri, dan Gubernur Bali sendiri akan berjanji akan menindaklanjuti bagi pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan lahan tersebut. Ferdi. Baik, terima kasih Alfani Sukri melaporkan langsung dari Denpasar, Bali.